buat ojek pangkalan, buat kuli nyangkul, buat kuli tandur, buat pemulung, buat supir angkot, buat siapapun yang jenis pekerjaannya tidak dibayarkan asuransi oleh majikannya, maka itu menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat wayah gini ya barayaku semuanya yang dimanapun anda berada gitu. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah ilmu dan rezekinya. Dan jangan lupa ya untuk saling mendukung channel ini ya. Klik tombol lonceng agar kita bisa terus berkembang, dan sangat berterima kasih untuk kalian semua yang tetap mengikuti channel saya ini ya, meskipun kurang formal gitu kan ya, tetapi seenggaknya kita dapat menyimak langsung pergerakan-pergerakan ya yang ada di Jawa Barat ini ya. Dan semoga untuk yang di luar Jawa Barat ini juga cukup bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya karena itu sangat bermanfaat bagi saya ya. Oke sobat, dan ini ya, kalau berbicara mengenai kebijakan tiada lain dan tiada bukan ya, yang pastinya yang selalu bikin geger dan gebrakannya langsung buar gitu kan ya. Kalau bukan Bapak Aing siapa lagi? Nah, di sini, dan di sini suatu keuntungan yang sangat besar. Nah, suatu pengakuan yang sangat spektakuler bagi kalangan rakyat menengah ke bawah ya. Contohnya kuli tandur, kuli bangunan, ojek online ya, supir angkot. Nah, di sini pemulung juga ya. Itu di sini diakui ya, dapat merasakan kenikmatan yang disediakan langsung oleh fasilitas negara ya. Contohnya apa yang sekarang dibikin oleh Bapak Aing, kebijakan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, mengenai bagaimana rakyat kecil itu bisa merasakan rakyat contohnya yang usahanya seperti ojek online, angkot gitu kan ya, tukang kuli tandur, kuli nyangkul itu, yang bekerja tetapi tidak memiliki lembaga khusus yang menyediakan layanan BPJS Ketenagakerjaan. Dari sini tidak menutup kemungkinan dan tidak terkecuali semuanya tercover ya. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, oke mari kita simak ya sobat ya. Tanggungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tetapi juga kita membuat ada opsi di mana pembayaran premi asuransinya dibayarkan dengan melibatkan orang yang mempekerjakannya, selama orang yang mempekerjakannya, lembaga yang mempekerjakannya tidak punya kemampuan untuk membayarkan premi asuransinya. Contoh. Nah, jadi melibatkan premi asuransinya, melibatkan orang yang bertanggung jawab yang memperkerjakan karyawannya tetapi tidak mampu ya, tidak mampu untuk menyediakan membayar layanan BPJS Ketenagakerjaan. Dan di sini ya, pemerintah Jawa Barat khususnya Kang Deddy Mulyadi membuat keputusan yang sangat mutlak ya, akan mengcover yang bagi yang tidak mampu menyediakan layanan BPJS Ketenagakerjaan, disediakan langsung oleh pihak pemerintah daerah setempat ya. Dan untuk kalian semua, saudara-saudaraku semua yang ada di desa, pelosok desa ataupun di perkotaan ya, seperti buruh angkot, kuli bangunan, nah, tukang nyangkul, tukang ngoret, semua bisa dapat memiliki BPJS Ketenagakerjaan seperti yang diutarakan oleh Bapak Aing. Benarkah itu? Benar sobat. Nah, dan saya kemarin sudah istilahnya menanya-nanya langsung kepada masyarakat yang terdekat itu ya, seperti sopir angkot itu kan. Oh ternyata emang benar, udah langsung disediakan. Kalau supir angkot ada istilahnya para pengurusnya, pengurus dari jurusan-jurusan tertentu ya, untuk mereka yang menyediakan langsung mendaftarkan gitu ya, supaya mereka dapat
BPJS Ketenagakerjaan, ya seperti yang diutarakan oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat ini. Oke, untuk lebih jelas mari kita simak lagi videonya. Contoh misalnya seorang bawa angkot, kemudian premi yang harus dibayar per tahun adalah Rp201.000. Maka itu bisa dibagi dua. Untuk itu bagi mereka yang nama-namanya tidak disebut dalam berita atau pernyataan saya, itu memang tidak saya sudah menyebut kalimat pekerja informal. Artinya siapapun yang bekerjanya tidak bergaji bulanan, tidak ada majikannya, tidak ada perusahaan penjaminnya, bukan anggota TNI, bukan anggota Polri, bukan ASN, dan bukan pegawai perusahaan, bukan pengusaha, maka Di sini pekerja informal ya, mungkin ada yang belum jelas dengan pemberitahuan yang sebelumnya ya. Pekerja informal di sini intinya para pekerja yang tidak mempunyai majikan ya, atau istilahnya orang yang bekerja tetapi tidak memiliki gaji bulanan yang tetap, gitu kan, seperti supir angkot, tukang nyangkul, itu kan tidak mempunyai gaji bulanan yang tetap ya, maka disimpulkan pekerja informal. Jadi itu mencakup keseluruhan ya. Jadi sekarang itu yang dapat menikmati BPJS Ketenagakerjaan itu bukan cuma buruh pabrik, bukan cuma karyawan-karyawan yang bergaji tetap, tetapi semuanya dapat merasakan ya, dan disediakan langsung, di cover langsung oleh pihak pemerintah daerah setempat gitu ya, di Jawa Barat ya. Ini baru di Jawa Barat, dan semoga kedepannya seluruh Indonesia bisa seperti ini memberikan kebijakannya itu. Apakah ini benar-benar nyata ya? Karena beberapa hari yang lalu pas begitu Bapak Aing memberikan istilahnya informasi mengenai layanan BPJS, saya sempat juga selang beberapa hari kemudian bertanya-tanya apakah kebenarannya. Ternyata emang benar banget sobat ya, benar banget. Para supir angkot sekarang sudah mulai didata untuk mendapatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan ya, ataupun kesehatan gitu kan, udah di ini. Dan untuk kalian semuanya, dukung terus Bapak Aing dan semoga sehat selalu. Karena yang saya pantau bukan berarti karena saya pro kepada beliau, tapi saya sangat mengagumi beliau. Kenapa? Setiap kali rakyatnya ada masalah, setiap kali rakyatnya ada keluhan, walaupun tidak seluruh ya, dan di situ Bapak Aing pasti ada ya. Bapak Aing pasti ada, mau jam berapa, pasti beliau menyempatkan untuk hadir, walaupun nggak langsung tok detik berikut, karena dia bukan istilahnya langsung dia celing menghilang, enggak, tetapi pasti aja beliau datang ya. Dan banyak juga kebijakan beliau yang harusnya kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus selalu mendukung ya. Demi apa? Demi kemajuan negara ini ya. Karena negara maju itu bukan karena cuma pemimpin-pemimpinnya yang baik, tetapi rakyatnya juga harus taat dengan aturan ya. Kenapa harus taat dengan aturan? Kok ribet banget hidup kok perlu aturan? Karena kalau tidak diatur ya hancur, diatur pun tambah hancur. Nah, dengan sekarang ini semoga dengan perubahan yang sangat signifikan ya daripada para pemimpin kita yang sekarang, semoga Jawa Barat, Indonesia seluruhnya gitu ya, seluruhnya ya selalu maju, berkembang, terhindar daripada para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang cuma mementingkan kepentingan diri pribadi mereka masing-masing ya. Dan ya pokoknya pada intinya seperti itu, jangan sampai salah bicara ya, takutnya nanti dirujak gitu. Oke, pokoknya Tara Rengkeu untuk semuanya, salam sehat, salam sejahtera. Semoga Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi selalu sehat selalu. Oke, sampurasun.